wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dan 14 Manajemen Perubahan dan Pengembangan akan menyampaikan hasil wawancara mengenai restrukturisasi dan pengembangan bakat pada DPM FE Unida. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Elsinan Biasanaj. Saya Rian Nati Fusumandini. Saya Muhammad Laran Jidan. Saya Salsa Rizkia. Saya Juni Eva Kaprasetya. Saya Amelia Vitasari. Dan saksikan video kita. Sebelum masuk pada video klip wawancara, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih manajemen perubahan dan pengembangan itu. Jadi organizational development dan change management itu merupakan dua hal penting yang ada dalam proses perubahan suatu organisasi. Nah, organizational development sendiri itu merupakan salah satu upaya yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas dari suatu organisasi dengan cara melakukan perubahan pada perilaku, sikap, dan kompetensi individu yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, perubahan ini tuh tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kesediaan dan kesadaran dari individu untuk ikut melakukan perubahan. Sementara change management dia itu berfokus kepada bagaimana cara organisasi mengelola perubahan yang ada secara teknis. Nah, dalam change management itu ada dua perubahan. Yang pertama planned change, yang dimana perubahan ini itu dilakukan dan dirancang atau disiapkan oleh organisasi. Sedangkan unplanned change yaitu perubahan yang muncul sebagai respon terhadap faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, teknologi, maupun budaya. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami itu akan melakukan analisis dan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada salah satu organisasi di Fakultas Ekonomi Untidar, yaitu DPMFE atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah, DPMFE sendiri dia tuh merupakan lembaga tinggi legislatif dalam lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas. DPMFE sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan aspirasi. Nah, kebersamaan dalam setiap langkahnya itu menyatukan seluruh anggota ke dalam satu visi, yaitu mewujudkan DPMFE Untidar yang responsif, aspiratif, dan juga berintegrasi dalam mewujudkan fakultas ekonomi yang berintegrasi dalam menjalankan fungsinya demi kemajuan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi. Nah, visi tersebut itu dituangkan ke dalam 5 misi yang diwujudkan melalui 3 komisi, 1 badan, dan 4 biro dalam upaya untuk menghidupkan cahaya kebaikan melalui gerakan pelayanan, pengabdian, dan pengembangan dalam memperjuangkan kepentingan bersama. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Setelah kami melakukan observasi dengan metode wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa DPMFE telah melakukan perubahan melalui pengembangan bakat serta restrukturisasi organisasi dengan penyederhanaan program kerja dan peningkatan komunikasi internal untuk menciptakan efisiensi dan pengembangan anggota. Strategi perubahan meliputi rekrutmen berbasis kompetensi, pendekatan personal, dan evaluasi berkala. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi dan terdapat beberapa anggota pasif, namun dalam hal tersebut dapat diatasi dengan pendampingan intensif dan sistem monitoring. Selain itu, kepemimpinan berperan aktif dalam mengenali potensi anggota melalui interaksi langsung dan koordinasi dengan Biro SDO. Di DPMFE sendiri, struktur organisasi dibuat fleksibel untuk mendorong partisipasi. Poin terakhir, evaluasi program kerja difokuskan pada hal-hal yang berdampak tinggi, meski dengan sumber daya yang terbatas. Dengan langkah-langkah ini, DPMFE berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif, efektif, dan mendukung pengembangan karir anggotanya. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai apa saja yang telah didapat setelah mengikuti kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan.
Selama berkuliah manajemen perubahan dan pengembangan, kami dapat memahami bahwa perubahan di dalam organisasi itu bukan hanya sekedar merombak ulang strukturnya, namun sebagai proses strategis yang telah dikelola dan dirancang dengan baik. Nah, melalui konsep Organizational Development and Change Management, kami dapat belajar mengenai pentingnya menciptakan organisasi yang adaptif, efektif, dan fokus pada pengembangan individunya. Yang kedua, selama pembelajaran manajemen perubahan dan pengembangan, kami menemukan General of Plan Change. Menurut Hume itu meliputi yang pertama, entering and contracting, diagnosing, planning and implementing change, dan yang terakhir ada evaluating. Selain itu, kami memahami pentingnya belajar mendiagnosis suatu organisasi untuk menemukan akar masalah dan juga menentukan intervensi yang tepat. Tidak hanya itu, kami juga memahami pentingnya manajemen kinerja, desain pekerjaan, pengembangan bakat, hingga perubahan transformasional dan kolaboratif antar organisasi. Keseluruhan materi tersebut memberikan kami gambaran yang utuh mengenai bagaimana suatu organisasi dapat tumbuh, bertahan, dan berkembang di tengah perubahan yang dinamis. Selain itu, kami juga memahami pentingnya peran pemimpin untuk menjaga stabilitas dan mendorong motivasi anggota dari awal proses hingga akhir proses. Tell me something I haven't heard before. 'Cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something I haven't seen before. 'Cause I'm tired of the same boats, the same shore.